Terus, Baik, untuk pemaparan selanjutnya, nggih, atas nama Muhammad Halwani yang pada kesempatan kali ini sudah didampingi oleh mentor, yaitu Bapak Haji Mantep Miharso, SAG MSI. Monggo Mas Halwani bisa agak dipercepat, nanti latar belakangnya tidak usah terlalu banyak ya. Nanti bisa langsung saja pada core issue, kemudian core issue, judul, dan kegiatan yang nanti akan dilaksanakan. Monggo silahkan Mas Halwani. baik, terima kasih Ibu. Nama saya Muhammad Falwani, penghulu ahli pertama di KU Awanayasa Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati pengungsi Bapak Toto Soeharto, Coach Ibu Ratna Prilianti, dan mentor kami Bapak Bapak Siharsa. Saya langsung saja ke identifikasi isu. Dari 5 isu yang saya temukan di KU Awanayasa, 5 isu tersebut ditapis menggunakan PKL, kemudian ditapis lagi dengan USG dan memunculkan isu utama, yaitu belum adanya layanan publik berbasis digital berupa legalisir buku nikah online di KU Awanayasa Kabupaten Banjarnegara. Kemudian data dan fakta yang ada, pelayanan legalisir buku nikah yang dilakukan di KUA Wanayasa masih menggunakan sistem manual. Kemudian faktor geografis dengan beberapa desa yang berjarak jauh dan kondisi jalan yang sulit menghambat akses masyarakat ke KUA. Dan ketiga, adanya tuntutan digitalisasi layanan publik dari masyarakat dan pemerintah. Penyebab isu yang pertama, SDM di KUA belum terbiasa dengan sistem digital. Kemudian yang kedua, belum adanya sumber daya perangkat lunak untuk legalisir buku nikah online, dan belum adanya SOP yang jelas untuk layanan digital, serta budaya masyarakat yang masih lebih memilih untuk layanan manual. Kemudian dari isu tersebut direncanakan dilakukan pada 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah perencanaan implementasi layanan online legalisir buku nikah. Tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor, penentuan bentuk layanan digital di KUA Wanayasa, analisis kebutuhan fitur, dan pembentukan tim kerja. Untuk output kegiatannya ada notulensi hasil konsultasi dengan mentor, checklist kebutuhan aplikasi layanan legalisir online, dan kegiatan pertama ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan Oktober tanggal 15 sampai 16. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membentuk tim kerja untuk pelaksanaan implementasi layanan online legalisir buku nikah. Tahapan kegiatannya ada pembentukan tim kecil internal KUA dan pelatihan mandiri bagi petugas KUA yang telah dibentuk. Output kegiatannya ada SK pembentukan tim kerja dan peningkatan kemampuan kerja petugas KUA. Kegiatan kedua ini dilaksanakan pada tanggal 17 pada minggu kedua bulan Oktober. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah merancang sistem layanan online legalisir buku nikah. Tahapan kegiatannya adalah perancangan sistem dengan Google Form dan penyusunan standar operasional prosedur. Output kegiatannya adanya link Google Form yang siap digunakan untuk pendaftaran dan upload buku nikah pemohon legalisir, kemudian link Google Drive dan Google Sheet untuk menampung dan mengelola data, dan yang terakhir adalah dokumen SOP. Pelaksanaan agenda kegiatan ketiga ini dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan Oktober, serta minggu ke-1 bulan November. Kemudian kegiatan yang keempat adalah uji coba sistem layanan online legalisir buku nikah. Tahapan kegiatannya ada sosialisasi dan pendampingan internal bagi pegawai KUA dan uji coba internal di pegawai KUA Wanayasa. Output kegiatannya laporan hasil uji coba yang memuat masukan, identifikasi kendala, dan rekomendasi perbaikan sistem. Pelaksanaannya pada tanggal 7, 10, dan 11 minggu kedua pada bulan November. Kemudian kegiatan kelima adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem layanan online legalisir buku nikah di KUA Wanayasa. Tahapan kegiatannya ada kampanye penggunaan layanan digital, pendampingan masyarakat yang datang ke KUA untuk menggunakan layanan online, kerjasama dengan pemerintah desa, dan pelaksanaan layanan publik, layanan legalisir online buku nikah. Kemudian
kegiatan yang terakhir adalah evaluasi kinerja sistem layanan online legalisir buku nikah di KUA Wanayasa. Kurang lebih seperti itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Muhammad Harwani sudah melakukan pemaparan. Monggo selanjutnya pemberian penguatan dukungan dari mentor Pak Mantep Miharso. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati moderator Ibu Dr. Ratna dan penguji Prof. Toto. Apa yang sudah disampaikan oleh Mas Harwani ini mendukung sekali peningkatan program layanan di KUA Kecamatan Wanayasa. Mengingat bahwa di era digitalisasi ini masyarakat membutuhkan layanan yang lebih cepat dan efisien. Selama ini layanan legalisir bisa dilakukan datang ke KUA sehingga waktunya lama karena harus mencari data-datanya dan lain sebagainya. Dengan adanya layanan online ini diharapkan nanti masyarakat cukup dari rumah mengirim foto atau dokumen yang diperlukan, kemudian di KUA diverifikasi, kalau memang tercatat tinggal dikirim balik menggunakan aplikasi yang atau sistem yang dibikin oleh Mas Harwani ini. Jadi saya sangat mendukung dan bagus sekali, semoga nanti bisa lancar pelaksanaannya. Sebenarnya aplikasinya kemarin sudah dibikin, tinggal nanti diaplikasikan. Ya, terima kasih. Itu saja, Bu Moderator. Baik, matur nuwun Pak Mantep Miharso di atas penguatannya. Monggo selanjutnya tanya jawab dialog Prof. Toto dengan peserta atas nama Muhammad Halwani dipersilakan. Monggo, Prof. Makasih Bu Ratna yang saya hormati Pak Mantep Miharso ya. Jadi dari KUA Wanayasa Banjarnegara, bukan Bojonegoro ya, beda ya. Yang saya hormati Mas Muhammad Halwani. Ini idenya menarik tentang bagaimana buku nikah yang sudah online itu bisa dilegalisasi. Pertanyaan saya, ini legalisir atau legalisasi? Legalisir, Pak. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan bahasa KBBI, ya. Ada nggak legalisir itu di KBBI? Nah, kalau legalisasi mungkin bisa dipahami. Nah, nanti dilihat disesuaikan. Yang kedua, buku nikah online ini pengalaman saya. Saya kemarin mau buku nikah saya lama sebelum buku nikahnya online, tapi nikahnya nggak online. Buku nikahnya itu saya harus ke KUA ke sana, ini gimana, padahal cuma mau legalisasi saja, tanda tangan dan stempel mengesahkan bahwa saya sudah nikah dan seterusnya. Ini ide menarik ketika mau dilegalisasikan online. Apakah legalisasi itu hanya berlaku untuk buku nikah yang sudah online atau juga buku nikah yang masih manual, yang dulu saya nikahnya udah lama jadi belum online. Apakah itu juga berlaku? Nah, karena ini penting ya, kalau yang buku nikahnya online kan sudah terdaftar semua di aplikasi siap nikah itu tadi ya, sampai tepuk tepuk sakinahnya juga ada di situ. Nah, ini pertanyaan penting ini. Karena kalau buku nikahnya itu belum dulu nikahnya belum online, buku nikahnya yang online, nikahnya tetap harus ketemu. Karena kalau nikahnya online nanti gimana mau asyaruhun nabil ma'rufnya online juga. Nah, ini penting Mas. Jadi Mas Reza, ini memang sangat kontributif sekali ini bagi kembangan KUA Wanayasa Banjarnegara. Tetapi itu tadi fiturnya itu ketika legalisasi itu bentuknya, karena ada legalisasi yang sifatnya digital. Makanya ini aplikasi itu nanti menghasilkan apa? Ketika legalisasinya itu bentuknya seperti apa? Apakah digital kemudian muncul legalisasinya?
tetapi diverifikasi datanya itu benar, karena banyak juga yang pura-pura nikah dan seterusnya, karena semuanya digital dipalsukan, memastikan yang upload itu benar datanya. Nah, jangan semula dan rannya salah kemudian kita legalisasi. Wah, ini jadi pembenaran. Nah, nanti ranah hukumnya bisa masuk di situ. Nah, yang kedua, bagaimana ketika data data legalisirnya itu bukan tanda tangan digital, tetapi barcode. Nah, ini tolong dicermati juga ya. Apakah buku nikah yang sudah online berbarcode itu masih juga perlu dilegalisasi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan hukum. Ya, tolong dipahami bersama. Yang legalisasi bahasanya bukan legalisasi itu buku nikah online. Buku nikah online kan sudah pakai tanda tangan digital atau pakai barcode. Nah, tapi ini ketika apapun bentuknya tadi disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku, ini sangat kontribusi. Terutama tadi pengalaman saya mau legalisasi buku nikah, ternyata harus ke KUA tempat saya menikah, jauh sekali saya bilang. Tapi kalau ini pendek sekali. Ini penting untuk semua. Syukur-syukur ini kan Kemenag termasuk juga yang oleh Bimas Islam, sehingga ketika buku nikahnya sudah online, apakah itu buku nikah online itu perlu dilegalisasi? Nah, yang dilegalisasi itu yang apa? Yang mana? Apakah yang belum online atau yang sudah online? Karena kalau tanda tangan ijazah, nah ini tolong dipikirkan, sehingga kontribusi dari aktualisasi ini betul-betul bermanfaat bagi Kementerian Agama. Itu saja, matur nuwun, terima kasih. Oke, baik, matur nuwun Prof. Toto. Nggih, mungkin Mas Muhammad Halwani mungkin tadi sebenarnya bisa disampaikan ke Prof. Toto nggih di batasan panjenengan ya, di cakupan yang nanti dilegalisasi tadi pada tahun berapa dan seterusnya mungkin nanti bisa disampaikan supaya ya tadi tidak miss gitu ya. Ini sebenarnya yang dilegalisasi yang sudah online atau akta yang lama, tahun lama. Tadi Prof. Toto mungkin menikahnya udah tahun berapa nih Prof? Ya itu sebenarnya kan sudah ada ya di dalam rancangan aktualisasinya Mas Halwani. Oke, baik, matur nuwun Prof. Toto. Monggo nanti Mas Muhammad Halwani bisa menyesuaikan masukan dari Prof. Toto. Matur nuwun Pak Mantep Miharso. Mari kita Sama-sama. akhiri untuk seminar rancangan aktualisasi atas nama Muhammad Halwani dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillah. Oke, Eh, Oke, baik untuk selanjutnya yaitu